Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Hendy. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan dalam menggapai rizkinya. Pada saat konsumen menggunakan produk ataupun layanan kita, bagi konsumen yang puas, mereka akan berterima kasih dan merekomendasikan bisnis ataupun usaha kita. Tapi sebaliknya, bagi konsumen yang kecewa ataupun tidak puas, mereka tentu tidak akan menggunakan produk ataupun layanan kita. Dan hal yang paling fatal, mereka bisa menjelek-jelekan bisnis ataupun usaha kita kepada orang lain. Nah, jika hal ini tidak segera kita atasi, maka akan berdampak fatal pada bisnis ataupun usaha kita. Nah, bagaimana caranya mengatasi komplain ataupun keluhan dari konsumen dengan cara yang baik? Simak video ini sampai habis. Berikut ini adalah 10 cara yang baik untuk mengatasi keluhan ataupun komplain dari konsumen. Yang pertama, dengarkan terlebih dahulu. Posisikan diri kita sebagai pendengar yang baik pada saat konsumen menyampaikan keluhannya. Dan keluhan tersebut merupakan hak dari konsumen. Dengan mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh konsumen, maka kita bisa mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Pada saat konsumen menyampaikan keluhan ataupun komplain, maka kita sebaiknya tidak memotong pembicaraan mereka. Karena jika hal ini kita lakukan, akan membuat mereka semakin emosi dan marah besar. Nah, sikap kita sebaiknya adalah dengarkan terlebih dahulu apa yang mereka sampaikan. Biarkan mereka meluapkan emosi ataupun kemarahannya terlebih dahulu. Dan tunjukkan sikap kita bahwa kita peduli terhadap apa yang mereka keluhkan. Yang ketiga, tetap sabar. Pada saat konsumen ataupun pelanggan kita menyatakan kekecewaannya terhadap produk ataupun layanan kita, bisa saja mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati kita. Namun sikap kita tetap tenang dan sabar adalah yang terbaik. Jangan sampai emosi kita terpancing ataupun malah menyerang balik konsumen. Kita perlu mengalah terlebih dahulu. Yang keempat, hindari perdebatan. Tidak tepat rasanya kita berdebat dengan konsumen ataupun pelanggan kita yang sedang merasa kecewa terhadap produk ataupun layanan kita. Sekalipun kekecewaan mereka tidak mempunyai dasar. Diam untuk sementara waktu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sambil kita memikirkan solusi ataupun pemecahan masalah agar si konsumen ataupun pelanggan kita tersebut bisa berhenti mengeluh. Kelima, gunakan kata-kata yang sopan. Pelanggan ataupun konsumen yang sedang komplain biasanya sedang memiliki perasaan yang sensitif. Nah, jika kita ingin menjawab keluhan mereka, maka sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang sopan dan dengan nada bicara yang rendah atau pelan. Sehingga bisa membuat konsumen ataupun pelanggan kita merasa senang dan merasa dihargai. Selanjutnya, yang keenam, segera bertindak. Jika kita sudah mengetahui masalah yang dimiliki oleh konsumen ataupun pelanggan kita, maka sebaiknya kita harus segera bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh konsumen ataupun pelanggan kita. Karena mereka bisa merasa bahwa kita tidak mempunyai integritas dalam bisnis kita dan juga tidak serius dalam menangani masalah mereka. Yang ketujuh, follow up. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Jika kita memerlukan beberapa hari untuk menyelesaikan keluhan ataupun komplain konsumen kita, maka kita perlu meminta izin dan memberitahu mereka dan juga meyakinkan kepada mereka bahwa kita akan membantunya. Dan jika kita sudah menemukan solusinya, maka kita harus segera melakukan follow up agar konsumen tidak menunggu terlalu lama. Yang kedelapan, ambil hati konsumen. Kekecewaan yang terjadi pada konsumen kita bisa menurunkan reputasi bisnis kita di mata publik. Apalagi saat ini media sosial bisa menyebarkan informasi negatif dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kita perlu mengambil hati dari konsumen kita yang kecewa terhadap produk ataupun layanan kita. Misalnya dengan memberikan penawaran spesial, memberikan diskon tambahan, ataupun memberikan hadiah secara langsung, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, berikan solusi terbaik. Semua komplain ataupun keluhan yang disampaikan oleh konsumen harus kita selesaikan satu persatu. Dan hal yang paling penting adalah, jangan sampai kita menyalahkan konsumen untuk membela diri kita. Yang terpenting adalah, kita harus bisa memberikan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab kita, dan membuktikan bahwa kita tidak lari dari masalah. Dengan seperti ini, mereka bisa melihat komitmen baik dari kita. Terakhir, yang ke-10, catat semua komplain ataupun keluhan.
kita harus bisa menerima kritik ataupun saran yang disampaikan oleh konsumen. Dan mencatatnya adalah hal yang paling penting. Karena dari sana kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, serta juga bisa menjadi bahan evaluasi ataupun pembelajaran dari kinerja bisnis ataupun usaha kita. Sehingga kita akan terus meningkatkan kualitas produk ataupun layanan kita. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.